Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di masa pandemi ini, kita masih berjuang ya untuk tetap stay atau tinggal di rumah. Saya harap dan saya doakan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya, supaya tetap sehat. Oke, hari ini sebelumnya saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Nurkolis, saya merupakan dosen di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Oke, hari ini saya akan berbagi dengan ibu-ibu semua ya, yang merupakan wirausaha makanan di Malang ya. Oke, sebelumnya saya akan menampilkan ya presentasi saya. Nah, hari ini saya akan berbagi materi tentang keamanan pangan ya. Apa itu keamanan pangan ya? Nanti akan saya ulas lebih lanjut di materi ini. Jadi kalau kita berbicara tentang makanan, makanan itu merupakan sumber energi dan zat gizi untuk mendukung kehidupan manusia. Jadi sumber energi kita bisa bergerak, kita bisa tetap hidup, melakukan aktivitas karena kita mengkonsumsi makanan. Kemudian sebagai zat gizi karena makanan mengandung ada karbohidrat ya di nasi, kemudian di kentang ya, kemudian ada sumber protein di sumber hewani seperti daging, ayam, ikan. Ya. Kemudian juga ada sumber lemak ya. Nah, kemudian makanan juga berpotensi besar sebagai media terjadinya keracunan pangan ya. Kita lihat saat ini ada banyak sekali kejadian keracunan pangan yang disebabkan karena konsumsi bahan pangan yang tercemar ya. Sehingga di sini ada kata makanan dan keamanan. Apa itu keamanan pangan? Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tercemar oleh agen pencemar. Bisa berupa agen biologis, kimia, maupun fisik. Yang apa? Yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan. Sehingga harapannya di sini dengan pemahaman keamanan pangan, ibu-ibu jadi lebih paham tentang keamanan pangan ya. Nah, ada 3 jenis bahaya pada produk pangan. Yang pertama bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Nah, kalau kita bisa meminimalisir 3 bahaya ini, maka produk pangan yang Anda hasilkan, ibu-ibu hasilkan itu bebas dari bahaya. Nah, apa saja yang termasuk dengan bahaya biologis? Nah, ini sumber-sumber dari bahaya biologis. Kalau kita kategorikan ada 2 kelompok besar. Yang pertama, sumber bahaya biologis dari makroorganisme, artinya mata kita bisa melihat secara langsung, misalkan tikus, serangga seperti lalat dan kecoa, binatang ternak, hewan peliharaan, ini merupakan sumber kontaminasi untuk bahaya biologis gitu ya. Kemudian ada juga mikroorganisme, contohnya bakteri, kapang, kamir, parasit, dan virus yang merupakan kontaminan gitu yang bentuknya kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang gitu ya, harus menggunakan alat ya seperti mikroskop gitu ya, Bu. Kemudian ada juga sumber bahaya kimia. Nah, apa itu sumber bahaya kimia? Sumber bahaya kimia itu yang membahayakan jika terkonsumsi karena adanya bahan-bahan kimia yang membahayakan tubuhnya. Bisa berupa racun alami, jadi kalau ibu-ibu mengkonsumsi ada singkong kan ada yang beracun ya Bu, mengandung HCN, jamur juga ada yang beracun ya. Kemudian ada ikan buntal, ini hanya orang-orang tertentu yang tersertifikasi yang bisa mengkonsumsi ikan buntal ya, seperti di Jepang. Kemudian ada juga jengkol ya, ada racun asam jengkolat di situ. Kemudian cemaran bahan kimia, bisa berupa sabun kalau ibu-ibu cuci tangannya tidak bersih, atau juga cemaran pestisida karena lokasinya berdekatan dengan area produksi pangan, atau bahan-bahan lain yang ada dari alat maupun kemasan. Sehingga pastikan kemasan dan alat itu juga bukan alat dan kemasan untuk yang khusus untuk pangan ya, jadi jangan menggunakan yang untuk non pangan. Kemudian cemaran logam berat
seperti merkuri, timbal, seng, timah, kadmium, arsen ini juga membahayakan karena residunya bisa menumpuk atau tertimbun di dalam organ kita ya, sehingga membahayakan kesehatan. Dan penggunaan bahan tambahan makanan yang berlebih. Jadi meskipun bahan tambahan makanan boleh digunakan, tapi harus tahu dosisnya. Ibu-ibu dapat melihat dosisnya di Standar Nasional Indonesia SNI untuk BTM, ya, bahan tambahan makanan. Dan tidak menggunakan bahan tambahan non-pangan, ya, yang sering mungkin ibu-ibu dengar ini boraks, formalin, ya. Ini juga tidak diperkenankan karena tidak digunakan untuk makanan. Nah, untuk sumber bahaya fisik apa saja? Ada potongan kaleng, potongan gelas kaca, potongan kayu, potongan plastik, ya, rambut, kuku, dan sebagainya, batu, kerikil. Ini sering kita temui waktu kita mengkonsumsi makanan siap saji. Itu kalau kita cermati kadang ada isi staples, ya, kadang ada kerikilnya. Itu yang harus dipastikan bahwa produk pangan yang ibu-ibu hasilkan itu bebas dari komponen ini gitu ya, karena juga membahayakan konsumen. Nah, ini contoh keracunan pangan. Tentunya ibu-ibu semua, karena ibu-ibu ya, ibu-ibu nalurinya tentu naluri keibuannya akan muncul. Kalau bayangkan kalau anak kita mengalami keracunan seperti ini, tentunya ibu-ibu juga akan sedih gitu ya. Sehingga di sini ibu-ibu bisa memahami bahwa pentingnya kita memahami tentang keamanan pangan supaya tidak terjadi keracunan pangan. Ya, harapannya kasus keracunan pangan dapat diminimalisir. Apa itu keracunan pangan? Keracunan pangan itu dapat disebabkan karena tercemarnya makanan oleh mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, kemudian berkembang biak di situ dan menginfeksi saluran pencernaan kita. Ya, nah kalau di bahasa Inggris kan istilahnya itu food infection ya, jadi infeksi pangan karena ada mikroba yang tumbuh dan menghasilkan racun di saluran pencernaan. Nah, ada juga produk metabolitnya, jadi toksin dari mikroorganisme yang sudah ada di bahan pangan, kemudian termakan oleh kita. Nah, itu yang kita namakan dengan food poisoning atau intoxication, atau intoksikasi pangan yang mengandung racun dari mikroorganisme. Ini juga berbahaya karena bisa menyebabkan sakit maupun kematian gitu ya, Bu. Kedua jenis keracunan pangan ini. Nah, ini gejalanya. Nah, gejalanya mungkin ibu-ibu pahami saat ini kalau misalkan ada orang di sekitar ibu-ibu yang mengalami keracunan, biasanya mengalami mual, muntah, pusing, ya, ada yang diare, ada juga yang sakit perutnya. Ini adalah contoh gejala yang umum untuk kasus keracunan pangan. Nah, bagaimana kok bisa terjadi keracunannya? Jadi kalau makanan itu tidak segera dikonsumsi, artinya Anda sudah memproduksi makanan, ya baik itu masakan ataupun produk pangan jajanan, jika lebih dari 6 jam itu juga harus hati-hati. Kenapa? Dalam waktu yang rentan yang cukup lama pada suhu ruang, itu kemungkinan tumbuhnya mikroorganisme di produk pangan tersebut juga cukup banyak gitu ya, sehingga makanan menjadi tidak aman. Nah, ini kita lihat gambar bom waktu keracunan pangan ya. Ya, dalam rentang waktu tertentu makanan yang semula aman menjadi tidak aman karena jumlah mikroorganisme yang ada juga semakin banyak gitu ya. Nah, beberapa sumber cemaran mikroorganisme pada produk pangan ini bisa berasal dari bahan baku, dari pekerja karena kurang higienis, dari peralatan pangan karena sanitasinya kurang, dari hewan dan burung yang kita pelihara karena kurang sanitasi dan higiene dari hewan ini, serangga yang ada, kemudian tikus, ya, keberadaan sampah, kemudian bisa dari kontaminasi dari tanah, udara, maupun air yang digunakan. Nah, sehingga potensi cemaran pangan dari sumber-sumber ini harus kita minimalisir ya supaya tidak terjadi keracunan pangan. Nah, mengapa pangan jajanan itu mengandung bahaya mikrobiologis? Jadi secara umum ya, saya tidak mengatakan semua, tapi secara umum tidak aman. Kenapa? Mungkin bahan baku yang digunakan tercemar ya, karena higienis dan sanitasinya kurang baik. Kemudian kontaminasi silang dari mana? Dari pangan mentah yang bercampur dengan produk yang sudah jadi atau dari higienis pekerja yang buruk, sehingga terjadi kontaminasi dari pekerja ke produk pangan.
atau dari peralatan yang tidak bersih gitu ya. Kemudian digunakan untuk memasak. Jarak waktu penyiapan pangan terlalu lama pada suhu ruang tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, ada bom waktu. Jadi kalau terlalu lama, penyiapan ke konsumsinya juga memiliki potensi bahaya, sehingga harus segera dikonsumsi dan dijual. Kemudian proses pemanasan ulang yang tidak sesuai dengan standar aman. Artinya apa? Tidak cukup pemanasannya, misalkan untuk memanaskan daging ya, karena produk-produk hewani biasanya rentan sekali ya, karena di situ ada mikroba yang masih hidup di situ, mikroba patogen yang harus dimatikan. Nah, kalau pemanasannya tidak tepat, tidak matang dengan sempurna, maka masih meninggalkan mikroba di situ yang menyebabkan sakit. Kemudian penyimpanan bahan pangan yang tidak tepat, artinya ada bahan yang harus disimpan di suhu dingin, seperti bahan-bahan yang tinggi protein. Ya. Ada juga yang harus dibekukan, jadi pembukaannya juga tidak tepat, pendinginannya tidak tepat, atau tidak ada tempat penyimpanan gitu ya, sehingga bisa dirusak oleh serangga ataupun tikus gitu ya. Kemudian suhu penyimpanan tidak tepat, biasanya kurang dari 60, padahal kalau produk olahan yang sudah matang itu harus disimpan di atas 60 gitu ya. Kemudian penanganan pangan sisa yang tidak tepat. Ya, sehingga hal ini perlu kita perhatikan supaya pangan jajanan yang diproduksi ibu-ibu semua bebas dari bahaya mikrobiologis. Nah, bagaimana strategi untuk memastikan produk pangan yang akan dikonsumsi itu aman dari cemaran bahaya fisik, kimia, maupun mikrobiologis? Nah, ini ada beberapa prinsip ya. Yang pertama adalah prinsip higiene pekerja. Apa itu? Apa saja ya. Jadi prinsipnya adalah rutin membersihkan diri ya. Ibu-ibu mandi secara rutin kan setiap hari sebelum bekerja atau mengolah produk pangan. Kemudian mengganti pakaian kerja teratur ya. Kalau memakai celemek, celemeknya juga dicuci teratur gitu ya. Jangan sebulan tidak diganti. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini juga harus dilakukan setiap kali, entah itu memberikan uang ya, memberikan kembalian uang, kemudian menggaruk badan kita itu harus senantiasa kita sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Perhatikan kebersihan kuku, rambut, dan luka, terutama tangan dan jemari. Karena ini juga sumber kontaminasi, gitu ya. Jadi harus sering keramas, harus rutin, cuci muka. Kalau ada luka dikasih penutup luka, gitu ya, perban atau Hansaplast, gitu ya. Nah, ini prosedur mencuci tangan yang benar, karena meskipun sepele, banyak yang tidak tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Basahi tangan dengan air, kemudian menggunakan sabun yang mengandung antimikroorganisme gitu ya, untuk membunuh kuman. Kemudian gosok dengan bersih merata di punggung tangan, di badan tangan, kemudian di pergelangan tangan, di jari-jari sela-sela jari, kemudian di telapak tangannya, sampai bersih, kemudian dibilas dan dikeringkan dengan lap yang bersih yang secara rutin diganti gitu ya. Kemudian lakukan kebiasaan yang baik. Nah, apa itu kebiasaan yang baik? Ada mengikat rambut ya, apalagi kalau kita produksi pangan, rambut itu mudah sekali rontok ya. Nah, rontoknya rambut itu juga menjadi kontaminan fisik gitu ya. Nah, juga kontaminan mikroorganisme, karena kalau rambutnya kotor membawa mikroorganisme. Jadi harus ditutup dengan cap atau hairnet, penutup kepala ya. Penggunaan celemek dan apron ini untuk melindungi baju kita dari kotor ya. Selain itu juga untuk safety kita ya, untuk ibu-ibu sendiri. Kemudian penggunaan masker, apalagi di saat pandemik ini, sangat penting sekali menggunakan masker dan sarung tangan supaya meminimalisir terjadinya kontaminasi. Gitu ya. Kemudian hindari kebiasaan buruk. Apa saja kebiasaan buruk yang harus dihindari? Yaitu tidak menyentuh